Biasanya dari contoh ya, kayak dari kantor masalah bawa ke rumah ke suami istri, atau dari suami istri masalah rumah ke bawa ke kantor Ya, gitu. itu sering ya. Padahal kan nggak relasi gitu, tapi nggak ada batasan antara dua itu. Nah, jadi kalau misalkan warnanya banyak yang putih yang di human design itu, penting untuk memiliki batasan sebenarnya. Satu itu dulu, batasan antara oh gue lagi nggak mau nyerap energi orang ini nih, gue coba distraksiin atau fokusin ke hal yang lain aja. Atau kalau ada yang nggak enak, gue masukin kuping kanan, keluar kuping kiri gitu contohnya. Nah, dibalik kalau misalkan banyak yang lebih berwarna gitu ya. Kalau banyak lebih berwarna tuh energinya lebih banyak dari diri sendiri. Jadi itu perbedaan utamanya. Kalau putih dia kayak gelas atau kayak sponge yang bisa nyerap dan bisa menampung dari luar. Kalau dia ada warnanya, dia itu lebih dari dalam diri sendiri kayak baterai gitu contohnya. Dia akan mengaktifkan. Nah, ini nyambungnya gimana kalau misalkan kita lagi punya banyak masalah, orang sekitar punya banyak masalah, batasan itu kita bisa bilang, oke, gue lagi butuh break gitu. Oke, gue lagi nggak bisa nge-push kerja gue terlalu banyak. Atau paling sering dengerin curhat orang. Kalau misalkan kita lagi banyak masalah sendiri, ada temen curhat nggak minta izin terus langsung nyerocos aja gitu masalahnya. Dia kayak, aduh gue udah ribet, terus jangan diisi lagi gitu. Jadi kita ada batasan kayak, sorry gue lagi nggak bisa secara emosional menampung cerita lo sekarang. Boleh nggak kita ngobrolnya besok atau kapan gitu, ada rescheduling. Jadi pertama kita punya cara beda-beda untuk menampung informasi dan emosi. Itu dulu dari human design-nya. Nah, kalau misalkan dari meditasinya adalah oke, bagaimana kita bisa peeling the onion, aku bilangnya gitu. Karena emosi itu tuh banyak lapisannya gitu. Kadang di depannya marah, aduh gue ke-trigger nih, gue jengkel, gue kesel. Tapi sebenarnya dalamnya adalah ngerasa kecewa. Terus ternyata dilihat lagi ternyata dalamnya sedih gitu. Dan ini butuh courage menurut aku, kayak apa ya, keinginan untuk menyelami diri sendiri yang rasanya nggak enak. Itu tuh banyak sekarang yang mulai aware, apalagi sejak pandemi, karena punya banyak waktu untuk ngenalin diri sendiri, memproses emosi. Dan layer-layer emosi itu tuh juga ada layer-layer yang mungkin datangnya dari orang tua kita atau dari cara kita dibesarkan. Jadi ini hal yang aku baru inget belum bahas tadi, bahwa human design itu tuh ngitung 2 poin. Jadi satu adalah saat kita lahir, yang dari hitungan tempat tanggal waktu lahir. Satu lagi adalah 88 hari atau 3 bulan sebelum lahir. Jadi kita masih di kandungan ibu, itu kita udah dicetak sama karakteristik leluhur kita. Gila gak? Jadi misalkan, aku kalau di sebelah mamaku, aku mukanya mirip. Mungkin Mas Bilal sama orang tuanya, sama keluarganya mukanya juga mirip gitu. Nah tapi gak cuman physical appearances aja yang kita mirip. Tapi kita tuh punya karakteristik yang akan diberikan oleh orang tua kita gitu. Mungkin orang tuanya memang biasa sabar, mungkin jadi sabar. Mungkin ada yang pemarah, jadi pemarah gitu. Jadi semacam ada nature-nya gitu. Nah saat kita tahu itu, kita jadi lebih bisa menavigasi nih, oh mungkin ya karena aku ada bawaan dari orang tuaku, aku bisa memaafkan orang tua aku dulu seperti itu. Akses informasi dan cara meregulasi emosinya masih belum sebanyak sekarang gitu. Jadi bisa melihat di balik trigger tadi tiba-tiba marah ke orang lain, kenapa sih gue marah gitu? Kayak ini tuh ngingetin gue ke masalah apa, atau ada hal lain yang seperti apa. Jadi di meditasi, kalau teman-teman ingin, ada yang namanya kayak contoh yang sering banyak di YouTube gitu, inner child healing gitu. Jadi